Pak Lalang. Nah, baru muncul. Maaf Pak. Ya. Pak Bu, Bapak Ibu semuanya. Saya sih orang awam nih, mohon Ya. maaf ya. Memang Jadi, awam banget nih Pak Lalang. saya ngelihat sebenarnya idenya bagus, Bu, ide Bu Silviania. Kayaknya kan kita nggak bisa ngomong bahwa kalau dia terpercaya, pemerintah daerah terpercaya untuk produk sawit, tidak terpercaya untuk padi, tidak, kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus, kalau kita bicara pemerintah daerah, kita nggak bicara lagi mengenai salah satu komoditas saja kalau menurut saya sih. Jadi semestinya kalau dia terpercaya untuk, jadi seperti kalau yang Ibu buat itu semestinya sih dia seperti mengukur sustainability development untuk pemerintah daerah itu seperti apa gitu. Dan kayaknya harusnya itu idenya bagus. Kalau itu bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh pemerintah kita untuk mendorong supaya secara nasional sustainable development kita itu makin lebih baik, ya harusnya orang lain akan melihat dengan sendirinya, nggak usah disuruh-suruh gitu Bu. Nggak usah disuruh-suruh, nanti akan lihat, oh ini bisa ya, ternyata bagus, makin lama Indonesia ini makin sustainable lah dalam pembangunannya, bukan hanya pembangunan sawit, tapi kan nggak bisa kita bilang dia sawitnya sustainable di pemerintah daerah ya, terpercaya untuk sawit tapi tidak terpercaya untuk kayu, kan nggak bisa. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi harus secara keseluruhan gitu Bu. Jadi idenya sih bagus Pak, Bapak-bapak semua, menurut saya sih bagus. Hanya tinggal kita coba dulu sendiri apakah bisa kita memanfaatkan sertifikasi ini, penilaian kita ini terhadap pemerintah daerah untuk membangun sustainable development secara nasional. Bisa nggak dia menjadi alat untuk membantu itu? Itu Pak Togar. Oke. Mudah-mudahan omongan saya benar nih. Maaf ya. Kalau namanya mengukurnya aku nggak ngerti Pak. Kalau cara-cara mengukurnya tadi ada 22 variabel yang harus diukur, itu sih saya nggak begitu ngerti lah. Nggak gitu ngerti. Tapi kalau idenya bagus, hanya ngukur-ngukurnya mungkin banyak masalah untuk mengukur, saya nggak begitu ngerti. Saya anggap itu sudah bisa diukur, dan bagaimana ngukurnya, berapa biayanya, biaya siapa, saya nggak tahu itu. Nah, gitu saya anggap itu adalah alat pemerintah untuk membangun sustainable development secara nasional. Jadi dia menasar setiap daerah, apakah nanti yang hijau dikasih duit, ya gitu kan, anggaran lebih, yang merah dikasih. Tapi juga kalau yang merah nggak dikasih duit, malah ditambah parah ya. Itu nggak tahu gimana anunya lah. Tapi bagaimana itu bisa mendorong pembangunan nasional secara sustainable gitu. Kalau menurut saya lebih baik ke situ dulu. Nanti kalau itu sudah terlihat orang akan menggunakan dengan sendirinya sih. Kalau menurut saya setuju Pak. Setuju. Ya, lagi sebenarnya kan idenya bagus, kemauannya itu boleh kita dukung, tetapi how to-nya gitu ya, mencapai itu yang kemudian kita menjadi pertanyaan. Karena tadi Bu Sylvia mengatakan 2 kali pergantian pemerintahan gitu ya, dan selalu kadang isu-isu seperti ini dijadikan bahan untuk jualan kampanye juga kan gitu. Ini repot gitu ya. Ya, kita punya 300-an kabupaten, nggak tahu berapa ratus kabupaten yang terlibat dalam sawit. Ya, mungkin next time kita harus minta Gita yang jadi narasumber dengan Kabupaten Lestarinya kan gitu ya. Sejauh mana keterlibatan kabupaten Pemda ini bisa mendorong. Dan sebenarnya satu kabupaten bisa bagus, tetapi kalau kabupaten di sebelahnya nggak mau mengikuti, ya kembali jadi kadang rusak juga jadi semua gitu ya. Mau dikomentari Bu Sylvia atau saya minta komentar? Di sini ada Mona Lisa, ada Mbak Desi, ada yang dari tadi masih silent saja, dengerin gitu ya. Siapa tahu mereka punya pandangan yang berbeda. Mona kali bisa kita mintakan pandangannya. Ada Mona? Atau mau ditanggapin Bu Sylvia? Sambil menunggu, tadi Pak sepakat dengan Bapak tadi, Pak siapa Pak? Maaf saya, Pak Lalang ya. Sepakat Pak, memang tujuannya akhirnya sertifikasi berbasis yurisdiksi ini bisa mengcover semua komoditas begitu, tidak hanya sawit, tetapi juga kayu, kopi, kakao dan lain sebagainya. Nah harapannya memang
menarik ini pada level skala yang lebih luas, jadi tidak lagi juga satu-satu begitu, karena kalau satu-satu juga mahal. Sebagai contoh saja, misalnya di kabupaten yang kami dampingi, di 2 kabupaten, kita sudah mendampingi 1.400 petani ya Pak di sana, yang masing-masing punya satu ICS ya. Kalau mungkin teman-teman yang biasa mensertifikasikan kepada RSPO atau ISPO ada ICS begitu Pak, masing-masing satu ICS setiap kali audit kan harganya sekitar 200-300 juta begitu. Nah, ketika dia berulang begitu Pak 5 kali, jadi ya 5 kali kali 200 juta gitu. Tetapi ketika kita menggabungkan itu pada satu skala yang lebih besar, economic of scale-nya kena gitu loh Pak. Jadi itu pun juga biayanya kurang begitu, karena produknya sekali banyak, sekali diterima juga dibeli oleh pembeli juga sekali besar, diharapkan juga bisa mengcover komoditas-komoditas yang lain. Nah, makanya kenapa kita melihat kepada Bappenas dalam hal ini, karena memang pembangunan secara menyeluruh kan Pak, ada SDGs gitu, tetapi memang perhatiannya masih kepada produk pertanian Pak, karena itu yang menjadi concern kita, karena ketika kita sudah ngomong pembangunan berkelanjutan, akhirnya health dan yang lain, kesehatan dan lain sebagainya, akhirnya jelimet Pak. Tadi mungkin saya agak kurang jelas ya, maksudnya gini Bu Sylvie, kan agak lucu kalau nanti Ibu lakukan misalnya apakah seperti hal yang sama untuk peternakan. Dia Pemda itu terpercaya untuk sawit, tidak terpercaya untuk peternakan, kan jadinya aneh gitu. Jadi semestinya secara holistik Pak, Pemda itu seperti itu kondisinya gitu. Agak aneh nanti kalau kita bicara di sawit, ternyata di peternakan dia tidak terpercaya kan gitu, sertifikasinya gitu, agak aneh gitu. Saya sih melihatnya seperti, jadi sebenarnya dari konsep sawit mungkin yang sekarang ini Ibu buat ikut kembangkan sedikit supaya jadi tidak hanya melulu untuk sawit. Karena agak aneh nanti kalau Ibu buat lagi kembangkan untuk peternakan, ternyata untuk pemerintah daerah yang sama ini terpercaya, tapi untuk sektor di peternakannya tidak terpercaya, kan banyak yang tumpang tindih itu sebenarnya banyak yang sama dalam hal kepengurusan, dalam hal terbukaan segala macam itu Bu. Nggak mungkin dia terbuka untuk sawit, tidak terbuka untuk peternakan gitu. Ya Bu, kira-kira karakter dari itu Mas Ibu. Ya, makasih Baik, Pak. Mungkin saya klarifikasi, Pak, sedikit saja bahwa bukan, saya sepakat dengan Pak Lalang persis, Pak, yang pemahaman kita sama, bahwa memang ada beberapa indikator yang secara khusus melihat sawit, Pak, seperti misalnya tadi indikator RSPO dengan ISPO sertifikasi. Tetapi kebanyakan semua yang ada, misalnya untuk Gapoktan, Pak, kita tidak melihat hanya untuk sawit, Pak, walaupun nanti ada breakdown-nya sendiri, gimana nih kalau untuk perkebunan, begitu misalnya. Lalu untuk penyuluh pun juga sama Pak, itu juga untuk seluruh penyuluh yang ada di seluruh Indonesia, penyuluh pertanian tentunya, tadi saya kembalikan kepada produk pertanian begitu Pak, jadi bukan keluar daripada produk pertanian. Mudah-mudahan bisa sudah diklarifikasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Sylvie. Bu Irmia, halo. Ya, Ya Pak. silakan. Ya Bu. Ya, enggak, tadi saya hanya saya sepakat ya bahwa sesudah mungkin tadi pertemuan beberapa kali ada 22 pilar yang utama. Saya hanya ingin memberi saran di dalam pilar sosial tadi, kenapa tidak dimasukkan katakanlah keberhasilan kemitraan. Kan kita tahu ya, jadi hanya jangan dilihat dari resolusi konflik saja, tetapi bagaimana hubungan yang terjadi, keakraban yang menghasilkan sesuatu dalam keberhasilan kemitraan itu juga ditonjolkan sebagai salah satu hal yang mendukung sustainability. Itu aja. Terima kasih, Pak. Sylvie mau langsung komentar? Baik, kalau saya Bapak, kalau saya silakan boleh Bapak dulu. Ya, sebenarnya gini Bu, masalah kemitraan itu kan juga terus terang kami itu sebagai perusahaan kalau mau diukur dan penilaiannya seperti apa, ini masih banyak caranya. Tapi apakah itu gini, kemitraan salah satu yang mengukur sekarang itu hanya di proper. Ya, kalau nggak salah yang betul-betul bisa mengukur itu proper. Tapi kan sebenarnya
harusnya juga ada hal yang lain yang bisa kami penuhi dengan kemitraan. Ya, lagi-lagi saya harus sampaikan usulan kami bahwa kalau kami melakukan kemitraan, maka semestinya kami bisa dihitung sebagai sudah membuat pembangunan masyarakat sekitar perkebunan. Tidak harus membangun kebun sawit yang dikatakan dalam permen yang 20%. Gitu ya. Jadi kita tidak hanya menilai dari luasan, tapi juga bagaimana kemitraan itu menjadi bagian dari pembangunan 20% tadi. Ini yang tetap kami suarakan terus kepada pemerintah yang masih belum mendapatkan tanggapan dari, mohon maaf, Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan. Karena sedemikian ngapain kita kalau sekarang kita punya lahan sawit let's say 10 juta hektar yang dari perusahaan swasta dan yang belum bermitra itu ada 8 juta, terus kita harus bangun 2 juta lagi, 20% lagi. Gitu. Nah, nanti akan kita bentrok dengan deforestasi lagi nanti. Sedangkan banyak petani seperti Pak Anton dan teman-temannya yang memerlukan mitra, yang memerlukan bagaimana memberdayakan perkelapa sawitan di daerahnya. Kami kan sebenarnya harusnya bisa turun, tetapi kami juga meminta itu dalam tanda kutip dihargai sebagai pemenuhan dari 20% tadi. Ini masih mandek ini sampai sekarang. Jadi ya susah gitu. Lagi-lagi bolanya itu kan di pemerintah lebih banyak kita. Silakan Bu, tambahin. Silvi, silakan kalau mau tambahin. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Togar. Jadi kalau untuk terkait dengan kemitraan, tadi saya catat Ibu, terima kasih Bu Irmia. Lalu terkait dengan ini sebenarnya juga dalam beberapa pertemuan AC Meeting yang sebelumnya kita sempat berdiskusi dengan beberapa pihak, termasuk SPKS juga menyatakan hal yang sama, bagaimana menghitung atau melihat dari kualitas daripada kemitraan. Nah, yang menjadi kendala memang akhirnya adalah ketersediaan datanya. Jadi yang ada di dalam indikator saat ini adalah persentase daripada jumlah lahan petani dibandingkan dengan perkebunan besar swasta. Ini juga yang nantinya kami akan share kepada Bapak Ibu. Ada yang mau nambahkan lagi? Kita sudah 17 nih. Seperti saya bilang tadi, max-nya itu kita selesai di 17.30. Pak Wicak, kalau memang mau... Pak Togar nanya boleh sedikit, Pak? Boleh. Banyak juga boleh, Pak. Tapi jangan lewat 17.30. Ya, terima kasih. Bu Silvi, saya kira ini ide yang bagus dan spesifik ya. Nah, kalau saya lihat tadi kan terpercaya dan tidak terpercaya itu akan membuka cakrawala keberterimaan gitu ya, tanpa menyebut, kalau yang saya tangkap tadi, tanpa menyebut sustainable palm oil yang spesifik yang mana gitu. Tapi yang jelas, oh ini terpercaya gitu. Nah, pertanyaan saya itu, ya kita tahu sekarang kan kementerian-kementerian, terutama Kementerian Pertanian, Kemenko gitu kan, mencoba untuk mengembangkan ISPO dengan yang baru ini. Nah, kira-kira sistem ini atau ide ini itu mendukung ISPO itu seberapa besar ya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, tadi kan ini membahas mengenai pendataan di petani itu tentu akan sangat bagus lah, datanya pasti akan sangat bermanfaat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang ini tadi sebenarnya berkaitan juga dengan yang disampaikan Pak Dubito. Jadi si Popsi itu tugasnya itu salah satunya juga di peningkatan pendapatan petani gitu. Nah, sekarang saya pengen tanya yang strict itu supaya gampang nyernaknya gitu. Persisnya tuh bagaimana sistem ini bisa meningkatkan pendapatan petani gitu. Kalau penjelasannya tadi kan ini mesti ikut di sana dulu dan sini baru mungkin bisa terjual, pendapatnya meningkat. Nah, ini kira-kira kalau yang sekarang itu langsung itu
untuk meningkatkan welfare petani itu di bagian mananya, Bu? Atau dengan cara seperti apa? Makasih. Baik, Ya, mungkin silakan saya Bu langsung Sylvie. Pak Togar. Ya, Ya, tadi langsung. kalau pertanyaan pertama bagaimana ini mendukung ISPO, sebenarnya tadi yang saya jelaskan Pak adalah bagaimana sebenarnya meminta pemerintah daerah juga mengambil peran di dalam menyediakan kondisi pemungkin supaya PBS, perkebunan besar swasta maupun petani bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Jadi karena kita melihat ini sebagai aturannya adalah melihatnya kepada peraturan perundangan, jadi tidak jauh-jauh begitu Pak daripada ISPO yang juga compulsory prinsip dan kriterianya melihat kepada peraturan perundangan. Hanya saja memang meminta pemerintah daerah mengambil perannya begitu Pak. Contohnya kalau ISPO di level petani begitu Pak, karena dia harus ada STDB dan ini salah satu indikator yang kita masukkan di dalam terpercaya bahwa seberapa banyak sih pemerintah daerah sudah mengeluarkan STDB begitu, dan ini tentunya semakin banyak mereka mengeluarkan semakin baik kinerja mereka. Dan beberapa hal-hal lain termasuk dengan pengurangan deforestasi, HCV, dan lain sebagainya. Nah, tadi pertanyaan Bapak mengenai bagaimana untuk meningkatkan pendapatan petani, Pak. Kalau dari sistem ini sendiri, ya intinya sebenarnya kembali lagi kepada beberapa yang sudah ada insentifnya Pak, karena ini langsung kan begitu. Jadi kalau mau ada hubungan langsung ya terpaksa memang kita mendorong daripada petani untuk mendapatkan sertifikasi dulu begitu Pak. Karena kalau dari petani kami tadi saya sampaikan saya lupa saya sampaikan di sini atau pertemuan sebelumnya dengan Gapki adalah sekarang misalnya petani kami 1.400 Pak yang sudah tersertifikasi di Seruyan dan Kota Waringin Barat, dan karena mereka sudah tersertifikasi biasanya biaya daripada sertifikasi dibantulah oleh LSM, oleh donor dan lain sebagainya, sehingga teman-teman ini bisa menjual sertifikatnya di Palm Trace Pak itu sebanyak $12 per ton CPO, certified CPO untuk RSPO. Nah, jadi satu kelompok tani ini sudah bisa mendapat sekitar 2 miliar begitu itu untuk 700 petani ya, 700 petani anggota daripada KUD tersebut sudah bisa sekitar 2 miliar. Dan ini sebenarnya kalau dibagi rata-rata per petani memang tidak banyak ya Pak, karena memang akhirnya jatuhnya hanya 2-3 juta per tahun per petani begitu. Kami sedang lakukan analisanya seberapa banyak ini nantinya berkontribusi terhadap welfare. Tetapi pada kenyataannya 2 miliar itu angka yang besar begitu Pak. Jadi dibandingkan dengan APBDes aja itu masih lebih tinggi, dan di situ sebenarnya mereka bisa menggunakan ini untuk keperluan untuk hal-hal yang produktif Pak. Jadi kebetulan yang kami dampingi adalah KUD Tani Subur, mereka menggunakan ini akhirnya untuk membuka agrowisata. Jadi agrowisata itu sudah bisa mempekerjakan hampir berapa ratus 100 masyarakat yang ada di situ. Di dampingan lain misalnya mereka menyediakan menjadi pengepul akhirnya begitu. Jadi KUD-nya yang menerima gitu, mereka membeli timbangan dan lain sebagainya. Nah, ini secara langsung dialami begitu Pak di lapangan, dan kalau Bapak tertarik saya bisa share nanti mungkin data-datanya dan realitasnya seperti itu. Unfortunately sekarang memang untuk yang proses ISPO belum ada begitu. Jadi kalau seandainya ISPO bisa dari negara sajalah gitu menyediakan insentif seperti itu, menurut saya akan dengan cepat itu bisa meningkatkan daripada taraf hidup masyarakat di situ. Mungkin singkatnya begitu Pak Togar. Oke. Terima kasih Bu Sylvia. Saya kira Pak Wicak tadi yang terakhir kali ya. Pertanyaannya kita udah 17.24 supaya kita bisa mengakhirinya di 17.30. Kalau boleh Bu Sylvia, kalau mau closing statement sebelum saya tutup, kalau mau. Masih belum. Mike.
Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya singkatnya adalah isu keberlanjutan ini kan kita sepakat semua Pak bahwa ini akan menjadi peluang buat Indonesia. Nah, mungkin yang perlu kita fokuskan adalah kerja keras yang ada di lapangannya ini Pak, dan memaksa sebenarnya pemerintah daerah yang dalam hal ini juga memainkan peran yang penting untuk bersama-sama. Harapannya sebenarnya kalau Indonesia sepakat dengan satu narasi gitu Pak, bahwa oh ini sebenarnya Indonesia nggak ketinggalan gitu untuk isu keberlanjutan. Jadi istilahnya jangan malu untuk kita cerita bahwa emisi gas rumah kaca kita menurun kok, deforestasi kita menurun kok. Jangan hanya berfokus kepada satu atau dua kasus begitu yang memang pasti ada gitu kan, karena kalau di RSPO pun kita lihat komplain sehari-harinya begitu banyak begitu. Jadi intinya sebenarnya ini satu narasi yang bisa dibangun bersama bahwa kita sudah terdepan lah istilahnya untuk isu keberlanjutan. Begitu Pak Togar? Ya, intinya keberlanjutan mau tak mau harus kita hadapi dan kita punyai, apakah itu dalam bentuk sertifikat sistem atau apapun namanya, karena menjadi tantangan utama pada saat ini dan juga menjadi ukuran ya, bagi dunia internasional untuk menilai kelapa sawit. Ya, setuju bahwa kita harus tidak pernah berhenti untuk membicarakan sustainability dan bagaimana mendorong ke seluruh bagian lapisan masyarakat yang berkecimpung di dalam perkelapa sawitan untuk berkelanjutan sustainability. Baik, terima kasih Bu Sylvia dan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat ya. Lagi-lagi ilmu yang didapat kita bisa saling sharing dan kita saling bisa berbagi apa yang kita tahu, apa yang pendapat yang kita keluarkan bisa menjadi masukan bagi teman yang lain dan menjadi ide baru mungkin bagi teman yang lain juga, dan sehingga pada akhirnya kita bisa saling membangun dan memperbaiki bersama perkelapa sawitan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Sylvia. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan International Session, Third International Session itu akan saya lakukan Kamis mendatang jam 7 malam. Mungkin Bu Sylvia udah kemalaman ntar kalau di Bali jam 8 jadinya. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya tutup dengan ucapan selamat sore.